Selamat datang kembali di Zona Misteri. Pernahkah kalian curiga dengan tetangga kalian sendiri? Seseorang yang kalian sapa setiap hari ternyata menyimpan rahasia kelam yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini adalah pengalaman nyata yang begitu mengerikan tentang sebuah lubang misterius di halaman belakang rumah dan sebuah rahasia yang terkubur selama bertahun-tahun. Jadi, pastikan kalian tonton sampai akhir karena apa yang akan terungkap selanjutnya akan jauh lebih mengejutkan. Jujur saja, saat ini saya berada dalam situasi yang sangat sulit dan saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Biar saya ceritakan dari awal. 5 tahun yang lalu, tetangga sebelah rumah saya, Pak Chandra, memberitahu kami kabar yang sangat menyedihkan. Putra satu-satunya yang baru berusia 14 tahun hilang tanpa jejak. Tentu saja, dia langsung melaporkannya ke polisi. Beritanya ada di mana-mana, di TV, di koran, semua orang membicarakannya. Saya dan istri saya merasa sangat prihatin. Kami selalu menawarkan bantuan apapun yang kami bisa lakukan untuk mereka. Tapi, seiring berjalannya waktu, bertahun-tahun berlalu tanpa ada kabar sedikit pun tentang putra mereka. Kami berasumsi, mungkin mereka sudah mencoba untuk ikhlas dan menerima kemungkinan terburuk yang telah terjadi. Kami tidak pernah tega untuk bertanya apakah jasadnya sudah ditemukan atau belum. Sesekali Pak Chandra dan istrinya Bu Kartika mengundang kami untuk acara bakar-bakar di halaman belakang rumah mereka, terutama saat musim kemarau. Kami sadar keduanya tidak pernah sama lagi sejak putra mereka hilang. Bu Kartika, istrinya, menjadi jauh lebih pendiam dan tertutup. Sementara Pak Chandra, dia tampak lebih canggung dan selalu gelisah. Tentu saja, kami bisa memahaminya sampai batas tertentu. Waktu berlalu begitu cepat, hingga sampailah kita pada kejadian minggu lalu. Saat saya sedang membuang sampah, Pak Chandra menghampiri saya. Dia bertanya apakah dia boleh meminjam sekop. Tanpa ragu sedikit pun, saya langsung masuk ke dalam dan mengambilkan sekop terbaik yang saya punya. Saya tidak bertanya untuk apa. Dia berterima kasih dan hanya berkata kalau dia perlu mengerjakan sesuatu di halaman belakangnya dan akan mengembalikannya besok. Setelah itu, dia langsung menghilang ke halaman belakang rumahnya. Saya pun masuk ke rumah. Kebetulan, dari salah satu jendela kamar di lantai atas, saya bisa melihat dengan jelas halaman belakang rumah Pak Chandra. Dan di sanalah saya melihatnya. Dia sedang menggali sebuah lubang yang sangat besar. Dia kelihatannya sedikit kesulitan. Maklumlah, usianya sudah 56 tahun. Saya pun berpikir untuk mengambil sekop saya yang satu lagi dan membantunya. Begitu saya masuk ke halaman belakangnya dan memanggil namanya, dia mendongak, terkejut, lalu menjatuhkan sekop saya dan bergegas menghampiri saya. Dia berkata, "Jangan, tidak apa-apa Budi. Aku bisa sendiri, tolong pergilah." Saya menjawab, "Bapak kenapa? Ini bukan masalah besar, saya cuma mau membantu." Reaksinya benar-benar aneh dan membuat saya semakin curiga. Dia lalu berkata dengan tegas, "Saya tidak akan mengizinkan kamu menggunakan sekop itu di halaman belakang saya." Lalu dia menunjuk ke arah gerbang, seolah-olah mengusir anjing. Saya sangat terkejut dengan sikapnya, sampai-sampai saya langsung pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Saya kembali ke lantai atas untuk mengintipnya dari jendela. Dia terus menggali lubang itu setidaknya selama setengah jam lagi. Ketika akhirnya dia terlihat selesai, dia mulai melihat ke sekeliling, ke arah rumah-rumah tetangga di atas, seolah-olah memastikan tidak ada yang melihat. Dan sebelum saya sempat bersembunyi, dia melihat saya di jendela. Yang bisa saya lakukan saat itu hanyalah berjalan santai menjauh dari jendela. Dia pasti menyembunyikan sesuatu, dan saya ingin tahu apa itu. Saya terus mengawasi halaman belakangnya sesekali, tapi dia tidak lagi menggali. Saya menduga dia tahu saya sedang mengawasinya, dan dia akan menunggu sampai hari gelap. Dan tebakan saya benar sekali. Sekitar jam 1:30 pagi, saya mendengar suara sekop menghantam tanah di luar. Dari jendela, saya sudah terlalu gelap untuk melihat apapun, jadi saya menyelinap keluar rumah diam-diam dan mengintip dari atas pagar halaman belakang. Di sana, saya bisa melihatnya dengan jelas, sedang menggali lagi.
Ketika dia masuk ke dalam rumahnya, saya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke halaman belakangnya dan melihat apa yang ada di dalam lubang yang dia gali. Hanya dengan cahaya bulan, saya bisa melihat secuil kantong sampah hitam menyembul dari tanah di dasar lubang. Saya melihat ke arah pintu belakang rumahnya, lalu kembali melihat ke lubang itu. Saya melakukannya 3 kali lagi, menimbang-nimbang apakah saya harus melihat isi kantong itu atau tidak. Akhirnya, saya memutuskan untuk lari kembali ke halaman belakang rumah saya. Dan itu adalah keputusan yang tepat, karena beberapa detik kemudian dia kembali keluar. Tapi dia tidak lagi menggali, dia justru menghilang ke sisi lain rumahnya dan tidak kembali lagi. Saya kembali masuk ke rumah, naik ke tempat tidur diam-diam, berusaha tidak membangunkan istri saya. Keesokan harinya, hal pertama yang saya lakukan adalah melihat keluar jendela. Lubang di halaman belakang Pak Chandra sudah tertutup sepenuhnya, seolah tidak pernah ada. Saya juga menyadari mobil SUV-nya sekarang diparkir di jalan, bukan di garasinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi sepanjang sisa malam itu, tapi saya sangat terganggu memikirkan bahwa apa yang ada di dasar lubang itu mungkin adalah jasad putranya. Bisa jadi dia menggali lubang itu untuk memindahkan apapun yang pernah dia kubur di sana, lalu membawanya ke tempat lain untuk dibuang. Tentu ini semua hanya spekulasi. Anggap saja saya gila, terserah. Saya belum memberitahu siapapun, bahkan istri saya sendiri. Dan jujur saya tidak tahu harus berbuat apa. Pak Chandra tidak pernah mengembalikan skop saya. Saya tidak akan memintanya kembali. Faktanya dia terus menghindari saya sejak saat itu. Dan sesuatu yang lebih mengerikan terjadi kemarin. Secara kebetulan saya melihat keluar jendela ke arah rumah Pak Chandra. Dan saya mendapatinya sedang berdiri di salah satu jendelanya, menatap lurus ke jendela kamar saya. Ketika dia sadar saya melihatnya, dia langsung menutup tirai jendelanya. Dan itu terjadi di tengah hari bolong. Jujur saja, aku sama sekali tidak tahu harus berbuat apa, tapi aku benar-benar ketakutan. Seumur hidupku, aku sudah tinggal di 3 rumah. 2 rumah bersama keluargaku, dan rumahku yang sekarang aku tinggali sendiri. Kami tinggal di rumah pertama selama 15 tahun pertama hidupku, dan di rumah kedua selama 7 tahun berikutnya sebelum aku pindah ke rumahku saat ini. Pengalaman mengerikan ini terjadi di rumah pertamaku ketika aku berusia 15 tahun beberapa bulan terakhir sebelum kami sekeluarga pindah dari sana. Aku tidak ingat keluargaku pernah benar-benar akrab dengan para tetangga. Faktanya, ada 2 anak laki-laki yang tinggal di sebelah rumah bersama ayah mereka, yang aku dan adikku mungkin hanya pernah bicara sekali atau 2 kali seumur hidup kami. Aneh memang, tapi kami tahu nama mereka berdua, Eko dan Tony. Suatu hari, aku dan adikku yang 5 tahun lebih muda dariku sedang asyik bermain basket di halaman depan rumah. Saat itulah salah satu dari mereka, Tony, keluar dari rumahnya dan berjalan menghampiri kami lalu memulai percakapan. Aku tidak ingat persis apa yang kami bicarakan, tapi aku ingat pertanyaan pertamanya adalah apakah benar kami akan segera pindah rumah. Sebagai kakak, akulah yang paling banyak bicara, bahkan mungkin aku yang menjawab semuanya. Usia Tony sepertinya sebaya denganku, meskipun aku tidak pernah benar-benar menanyakannya. Di akhir percakapan, dia mengajakku untuk ikut dengannya dan Eko, kakaknya, untuk main tembak-tembakan dengan senapan angin di dekat sungai yang ada di hutan ujung jalan keesokan harinya. Aku setuju saja, karena itu akhir pekan dan aku juga tidak punya acara apa-apa. Tiba-tiba, adikku bertanya apakah dia boleh ikut, bukan karena merasa otomatis diundang juga. Tony hanya mengiyakan, lalu pergi begitu saja. Keesokan harinya, sekitar 1 jam sebelum senja, Eko dan Tony membunyikan bel rumah kami. Kami bergegas membuka pintu, karena orang tua kami tidak tahu kami akan pergi untuk bermain senapan angin. Berjalan di trotoar bersama Eko dan Tony yang mengenakan pakaian loreng ala tentara, sambil membawa tas besar berisi senapan angin terasa sangat-sangat aneh. Tingkat keseriusan yang mereka tunjukkan benar-benar ganjil bagiku dan adikku. Kami bahkan beberapa kali saling bertatapan menahan tawa melihat tingkah mereka. Kami tiba di hutan kecil itu tanpa banyak bicara.
Aku sudah bisa menebak kalau mereka berdua memang anak-anak yang pendiam. Mungkin itu sebabnya kami belum pernah benar-benar berkenalan dengan mereka sampai saat itu. Tony menjatuhkan tas besar itu ke tanah dan membuka resletingnya, sementara Eko dengan kasar mematahkan dahan pohon lalu melemparkannya ke sungai. Aku dan adikku saling berpandangan lagi, tapi kali ini suasananya tidak lagi terasa lucu. Tony mengeluarkan beberapa pucuk senjata dan menyerahkannya kepadaku dan adikku. Dan saat itulah Tony mengatakan sebuah kalimat yang mengejutkan. Dia bilang itu adalah senjata api sungguhan. Eko langsung mengambil sebuah senjata yang sudah terisi dari dalam tas dan mulai menembak ke arah pohon-pohon di seberang sungai. Ketika aku sadar dia tidak bercanda tentang senjata itu, perasaanku campur aduk antara marah dan bingung. Segera aku ambil senjata dari tangan adikku dan meletakkan kembali keduanya ke dalam tas. Aku bilang pada mereka, kami tidak nyaman dengan ini dan kami harus segera pergi. Eko berhenti menembak dan mereka berdua menatap kami dengan ekspresi yang tampak setengah marah. Salah satu dari mereka meneriakkan kata-kata kotor ke arah kami saat kami berjalan pergi. Aku selalu punya firasat kalau mereka berdua adalah anak nakal, dan kejadian ini benar-benar memastikannya. Aku bilang pada adikku untuk tidak berbicara lagi dengan mereka selama sisa waktu kami tinggal di sana. Malam itu di meja makan, kami hanya memberitahu orang tua kami bahwa mereka adalah anak-anak yang aneh, tapi kami tidak menyinggung soal senjata api itu. Malamnya, aku terbangun oleh hembusan udara dingin yang menerpa wajahku. Jendelaku terbuka lebar. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang keras menekan bagian belakang kepalaku saat aku melihat keluar jendela, dan seseorang di belakangku berbisik. Anehnya, aku tidak berteriak atau melompat. Aku hanya tetap tenang. Aku bisa memahami apa yang sedang terjadi dengan sangat cepat. Aku mendengar suara Tony berbisik di belakang kepalaku. Dia mengancam, jika aku berani memberitahu siapapun, terutama ayahnya, tentang senjata itu atau tentang pertemuan kami di sungai, dia akan kembali dan menghabisi aku dan seluruh keluargaku. Dengan suara gemetar dan pelan, aku menjawab, "Oke." Dia mendorong kepalaku dengan senjatanya sebelum pergi melalui jendela kamarku. Setiap malam setelah itu, selama berbulan-bulan, aku sering melihat Eko atau Tony berada di salah satu jendela rumah mereka, menatap ke arah kamarku atau kamar adikku. Perilaku mereka menjadi semakin aneh seiring dekatnya tanggal kepindahan kami. Hanya seminggu sebelum kami pindah, sebuah batu dilemparkan ke jendelaku sekitar jam 1 pagi. Aku membuka jendela dan melihat Tony sedang mengarahkan sebuah pistol ke arahku. Merasa nyawaku terancam, aku langsung menjatuhkan diri ke lantai. Dan saat itu juga, aku mendengar mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Aku dengar salah satu dari mereka memanggilku dengan sebutan yang sangat menghina. Ada 2 kejadian lain di minggu itu di mana mereka berdua terus-menerus menggangguku atau adikku. Dan pada akhirnya, aku nggak bisa memikirkan waktu yang lebih tepat bagi kami untuk pindah dan keluar dari sana. Setelah bertahun-tahun, baik aku maupun kakakku tidak pernah memberitahu siapapun tentang kedua anak laki-laki itu atau ancaman mereka. Yang aku tahu hanyalah kedua anak itu adalah sumber masalah. Dan sungguh merupakan hal yang baik kami bisa pergi dari sana tepat pada waktunya. Saat aku menceritakan ini, kejadian itu baru terjadi 2 minggu yang lalu. Sejujurnya, aku hampir selalu membenci semua tetanggaku. Aku ini baru lulus kuliah dan sekarang tinggal sendiri, tapi tentu ada harganya. Aku tinggal di lingkungan yang, kurang bagus, satu-satunya tempat di mana aku mampu membeli rumah. Jadi, jelas aku tidak akan mendapatkan tetangga yang ideal. Tetangga di satu sisi selalu menyetel musik kencang-kencang, sementara tetangga di sisi lain adalah orang paling menyeramkan yang pernah kutemui seumur hidupku. Ada 2 orang yang tinggal di sebelah rumahku. Seorang ibu-ibu berusia 60-an yang sama sekali tidak ramah dan jujur saja kelihatan sedikit aneh. Dan seorang perempuan yang sedikit lebih muda yang sepertinya memiliki gangguan mental yang cukup parah. Aku sama sekali tidak tahu apa hubungan di antara mereka berdua. Aku sering duduk di teras depan rumah, dan dari sana aku melihat si ibu tua itu menahan si perempuan muda yang sedang mengamuk atau mengalami semacam episode aneh.
dia akan melipat tangannya dan bergerak maju mundur dengan cepat sambil berteriak dan mengeluarkan suara-suara aneh. Kadang-kadang dia bahkan melihat ke arahku, menunjuk-nunjuk dan menggumamkan sesuatu kepada si ibu tua. Sungguh itu sangat mengganggu. Terkadang aku bahkan memilih masuk ke dalam rumah karena merasa terlalu tidak nyaman. Bagaimanapun, malam itu adalah malam yang sama seperti malam-malam lainnya. Aku harus tidur lebih awal karena besok pagi harus bekerja. Namun, tetangga sebelah rumah membuat keributan yang luar biasa. Aku bisa mendengar perempuan aneh itu berteriak-teriak dan mengamuk, sementara si ibu tua berteriak putus asa. Ini berlangsung selama sekitar 1 jam dan aku sudah tidak tahan lagi. Aku berjalan ke rumah sebelah dan menggedor pintu mereka. Ibu tua itu menjawab dan menyapaku dengan, "Mau apa kau?" Aku bertanya dengan sopan sebisa mungkin untuk mengecilkan suara mereka. Sebagai tanggapan, dia mengangkat alisnya dan menundukkan kepalanya, jelas terganggu dengan permintaanku. Tepat pada saat itu, perempuan yang lebih muda masuk ke ruang tamu, berteriak, "Beraninya kau!" berulang kali. Ibu tua itu menahannya agar tidak mendekatiku, lalu membanting pintu tepat di depan wajahku. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi aku merasa tujuanku datang ke sana tidak tercapai. Aku berjalan kembali ke tempat tidurku dengan perasaan kalah. Namun aku menyadari mereka akhirnya diam di sebelah. Akhirnya aku bisa tidur. Yah, setidaknya aku terbangun dengan perasaan malam itu berlalu terlalu cepat. Aku melihat jam dan ternyata baru pukul 3 pagi. Kepalaku kembali jatuh ke bantal dengan lega. Tetapi tak lama kemudian, aku seperti mendengar sesuatu dari lantai bawah. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke pintu kamarku hanya untuk memastikan aku tidak salah dengar. Ketika aku tidak mendengar suara lain, aku kembali ke tempat tidur. Aku terbangun sekali lagi di dalam kamar yang gelap. Hanya 20 menit telah berlalu sejak aku kembali tertidur. Aku tidak tahu apa yang bisa membangunkanku. Dan kemudian aku mendengarnya. Aku panik dan mencoba mencari ponselku di meja samping tempat tidur sebagai sumber cahaya. Tetapi ketika aku menemukannya, aku tidak berani menyalakan cahayanya. Aku melihat sekeliling kamar yang gelap dalam keheningan, mencoba menemukan sosok gelap di dalam kamar. Aku melihat ke setiap sudut ruangan, dan meskipun sangat gelap, aku bisa tahu tidak ada siapapun yang berdiri di sana. Kali ini, aku mendengar dari mana suara itu berasal. Aku menoleh ke tepi tempat tidurku dan melihat sebuah objek seperti lingkaran hitam bayangan tepat di tepi ranjang kayuku. Saat cahaya dari ponselku menampakkan bahwa objek hitam itu adalah wajah perempuan aneh dari sebelah rumah, dia berteriak seperti orang gila. Dia menjerit seolah-olah dia adalah vampir yang terkena cahaya. Aku pun ikut berteriak. Aku berteriak sambil berlari dengan kikuk menuju pintu dan tersandung di tengah jalan, menoleh ke belakang untuk melihat perempuan itu mengikutiku. Aku membanting pintu kamar tidur di belakangku dan berlari ke lantai bawah di mana aku mengunci pintu menuju ke lantai atas. Aku menelpon polisi, sementara perempuan itu menggedor-gedor pintu, meneriakkan hal-hal yang tidak bisa ku mengerti. Ketika polisi datang, aku memberitahu mereka bahwa perempuan itu tinggal di sebelah dan bahwa dia memiliki gangguan jiwa. Ibu tua dari sebelah datang setelah mendengar semua keributan dan berbicara dengan polisi, memohon agar mereka melepaskannya. Tetapi mereka bersikeras, harus membawanya setidaknya untuk malam itu. Salah satu petugas bertanya apakah aku ingin mengajukan tuntutan. Dan saat dia bertanya, ibu tua itu memberiku tatapan paling jahat dan penuh kebencian yang bisa dibayangkan. Aku memilih untuk tidak mengajukan tuntutan, tetapi tatapannya tidak berubah. Para petugas membawa perempuan itu pergi, sementara si ibu tua terus menatapku saat dia berjalan kembali ke rumahnya. 5 menit kemudian, aku melihatnya masuk ke mobilnya dan pergi. Kedua orang itu masih tinggal di sebelahku. Aku serius mempertimbangkan untuk pindah karena perempuan menyeramkan di sebelah rumah membuatnya sangat jelas bahwa dia membenciku. Dan aku sampai pada kesimpulan bahwa perempuan dengan gangguan mental itu tidak hanya menakutkan, tetapi juga berbahaya. Itulah akhir dari cerita kita malam ini di Zona Misteri. Bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus segera pindah dari rumah itu?
Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa terus mengungkap misteri bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.